bagiku. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama
tahun 2024 ini semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Ibadah kami Bapa, Allah Roh Kudus, Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, menyempurnakan hidup kami, untuk kami selalu boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak menghamba
tangan kita. Amin. Naikkan pujian ini dan nyatakan ucapan syukurmu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat, puji Tuhan. Haleluya. Kita mau selalu berucap syukur, selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita melayani Tuhan dan jangan lelah untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang bekerja dan berdoa, bekerja bersama Tuhan, Dia selalu mencukupkan segalanya. Tanda-tanda yang berubah, menjadi siap
Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah menjadi siang baru di atas dasar iman. Tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah menjadi siang baru di atas dasar iman. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini. Saudara lambaikan tangan. Haleluya. Sukacita dari surga di tengah-tengah kita saat ini. Mari jemaat selalu angkat berdiri. Haleluya. Berikan salam kanan kiri depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus
Segala kemuliaan, hormat, dan pujian untuk Engkau Tuhan Yesus. Selama kami hidup, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Selama kami hidup, kami mau memuji Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Selama ku terima kasih Tuhan. Sekalipun ku jalan dalam lembah yang gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat badai kan menerpa, saat tiada harapan, ku percaya masih ada Tuhan bagiku. Selama
kegelapan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kan menerpa, saat tiada harapan, ku percaya masih ada Tuhan bagiku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat badai kan menerpa, saat tiada harapan, ku percaya masih ada Tuhan bagiku. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat badai kan menerpa, saat tiada harapan, ku percaya masih ada Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin kita datang dengan segala pergumulan kita, seakan-akan doa kita belum terjawab, tapi tetap percaya, pegang janji Tuhan. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong
setia dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Tuhan Yesus, Kaulah sumber terang bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, Kau begitu setia ya Tuhan dalam segala keadaan kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini ya Tuhan kami boleh datang kepadamu. Kau sudah memanggil kami ya Tuhan untuk kami dapat berkat daripadamu ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau yang mengetahui setiap kegiatan kami ya Tuhan. Engkau yang mengetahui ya Tuhan setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami ya. Engkaulah sumber pengampunan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami selalu mendekatkan diri kami kepadamu untuk ya Tuhan datang kepadamu ya Tuhan. Engkau mengetahui ya Tuhan apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Engkau yang mengetahui dasar hati kami ya Tuhan. Engkau yang meletakkan dasar bagi kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu kami ya Tuhan, kami mau dengar-dengaran kepadamu ya Tuhan. Kami boleh setia kepadamu ya Tuhan dalam segala keadaan kami ya Tuhan. Dalam keadaan kuat maupun lemah ya Tuhan, kami tetap mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang hidup. Biarlah boleh menjadi suatu kekuatan bagi kami ya Tuhan, menjadi sumber bagi kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sumber hikmat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap menyediakan hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Saudara, minggu depan itu sudah hari Natal ya. Jadi kita bahkan minggu ini sudah banyak gereja-gereja yang merayakan Natal. Sampai nanti bahkan Januari pun masih ada yang merayakan Natal. Meriah ya. Kalau saya lihat ya di media itu Jakarta mulai dihias dengan pernik-pernik Natal ya. Bukan di toko-toko, bukan di mall, tetapi di jalan ya. Solo lebih-lebih lagi. Nah, ini kita melihat wah seneng ya. Suasana Natal, ada kemajuan, banyak kemajuan yang kita lihat hari-hari ini ya saudara. Tetapi sebenarnya makin mendekat kedatangan Tuhan, makin mendekat kedatangan Tuhan, maka gereja makin melemah. Kelihatannya semarak itu adalah cuma di kulit luarnya. Sebab yang dinamakan gereja itu adalah perhimpunan orang-orang yang percaya. Jadi pribadinya apakah meriah, apakah benar-benar dalam kondisi yang prima ya, menyambut Yesus lahir ya, sudah lewat 2000 tahun lebih yang lalu Yesus lahir di dunia untuk saudara dan saya ya, hingga saat ini. Tentunya kalau diperhitungkan, firman Tuhan mengatakan kalau diperhitungkan waktunya, engkau seharusnya sudah menjadi guru. Kalau diperhitungkan lamanya engkau mengenal Tuhan, seharusnya engkau sudah menjadi
pemimpin-pemimpin, ya, menjadi teladan bagi orang yang lain. Kenapa kok ada perkataan seperti itu? Berarti kenyataannya memang tidak begitu, saudara. Makin mendekat ke sini, makin menurun kondisi gereja. Saudara, saya mendengar ada gereja, ya. Perlu saya jelaskan pada saudara, kami ini setiap 1 bulan 1 kali ngadakan arisan hamba-hamba Tuhan, ya. Nanti ada di Blitar, ada di Malang, ada di mana. Bukan arisannya yang penting. Arisannya itu cuma untuk mengikat saja. Sebenarnya pertemuannya, fellowship-nya itu yang penting, ya. Jadi kami terhubung hamba-hamba Tuhan, ya, satu dengan yang lain. Di situ saudara, kami boleh berbincang-bincang, ya, mengenai kondisi keadaan gereja, ya, di akhir-akhir ini. Bagaimana dengan gereja mereka? Bagaimana dengan gereja saya? Bagaimana dengan gereja? Jadi kita saling tukaran, saudara. Ada saya pendengaran mendapatkan satu berita bahwa ada satu mall. Di situ ada 2 gereja besar, 2 gereja yang sangat besar, ya, saling bersaing, ya. Dan akhirnya yang satu itu kalah, saudara. Kalah itu dengan arti kata sudah tidak dapat lagi membuat ibadah, ya, di mall tersebut. Jadi cuma satu aja yang besar itu yang masih terus bisa mempergunakan mall itu, ya, besar, saudara. Akhirnya yang satunya roboh karena hamba Tuhan ini cerita, karena pemilik dari mall itu bukan anak Tuhan, ya. Dia bermain secara bisnis. Kalau dia berpikir dikontrakkan, tiap tahun dia cuma terima uang kontrak segitu itu aja, ya. Ya, tetapi dia tidak mau. Dia minta bagi hasil. Betapa edannya dunia ini, ya. Gereja dibuat bisnis bagi hasil. Ya. Akhirnya daripada rugi, daripada tidak bisa beribadah di sana, disetujui deal, saudara. Maka satu gereja yang besar itu harus dikeluarkan, ya, tinggal gereja. Bayangkan seperti itu, saudara, ya. Ada yang seperti itu, tapi gereja mana saya tidak tahu, ya, karena itu dirahasiakan sama yang ngomong. Nah, saudara, kenapa seperti itu? Kan makin bertambah. Sekarang penduduk bumi ini 8 miliar kurang lebih. Ya, makin bertambah banyak, saudara. Ya, tentu anak-anak Tuhan makin banyak. Memang benar, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang bertobat menerima Tuhan Yesus. Tapi saudara, ya, dalam Matius, ya, kita akan buka bersama-sama Matius pasal 22. Matius 22 ayat 14. Berbunyi demikian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini ada cerita yang di atasnya. Dan ini ayat yang terakhir dari cerita di atasnya itu. Ya, saudara. Ini dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang berkata,
banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini adalah mengenai cerita tentang di atasnya ini hamba yang diperintahkan untuk memanggil orang-orang datang ke tempat pesta, ya. Tetapi undangan itu ditolak sebab ada yang bilang, "Dah, aku masih ngurusin sapiku. Dah, aku masih mengurusin keluargaku. Dah, aku masih mengurusi ini dan itu." Lalu orang itu berkata, "Sudah, kalau gitu kamu di persimpangan jalan, panggil siapa saja yang mau datang." Ya, bukan undangan. Jadi maksudnya orang-orang yang ada di jalan-jalan dipanggil, saudara. Bayangkan, mereka itu ada yang timpang, ada yang pokoknya kotor lah gitu. Tetapi mereka dipanggil dan datang pada undangan itu, saudara. Maka di dalam ayat yang terakhir dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, saudara. Nah, kalau ada perkataan demikian, ini bukanlah Tuhan Yesus berbicara kepada orang dunia, ya, kepada gerejanya, saudara. Gereja yang dipanggil datang bertobat, tetapi dalam pertobatan itu, saudara, ternyata ada pilihan, dan yang terpilih itu sedikit, cuma sedikit. Ya. Ada lagi, saudara, di dalam Lukas 16, Lukas 18, coba kita buka Lukas 18 ayat 8. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, apakah Ia mendapati iman di bumi? Saudara, ternyata sekali lagi perkataan ini yang keluar dari mulut Tuhan Yesus mengatakan, kalau Anak Manusia datang, masih adakah iman di atas bumi ini? Bukannya banyak yang sudah mengenal Kristus? Begitu banyak gereja dipenuhi orang, ya, yang mengenal Kristus. Tetapi sampai perkataan ini keluar, karena makin kesini, makin mendekat kedatangan Tuhan, ya saudara, itu ada satu kendala yang luar biasa hebatnya, yang manusia, ya, bahkan anak-anak Tuhan hampir tidak mampu menghalanginya, menghadapinya. Di manakah itu? Kita akan buka di dalam 2 Timotius pasal 3. Timotius pasal 3. Perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, ini keadaan manusia. Kita ini sekarang hidup di ujung dari akhir zaman. Sudah akhir, tapi di ujungnya, di penghujung akhir zaman. Sebentar lagi kita di penghujung tahun 2024 untuk kita masuk di dalam tahun yang baru 2025. Jadi dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, dalam hitungan hari, kita berada di dalam penghujung ujung
tahun 2024. Nah, demikian pula ini dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Kita ini hidup di penghujung akhir zaman. Apa yang akan terjadi setelah itu? Firman Tuhan sudah memberitakan bahwa Yesus akan datang kembali kedua kali. Ya, itu harapan yang nanti akan menjadi satu kenyataan. Ya. Ada harapan sebab kita mendengar, ya, dan pendengaran kita itu menimbulkan satu pengharapan. Namun banyak di antara yang mendengar itu, pendengaran itu dianggap sambil lalu, bukan lagi pengharapan. Itu sudah mungkin sejak engkong saya, kakek saya masih kecil ya, berita itu sudah ada. Yesus datang kembali segera, ya, sudah ada. Sekarang generasi saya, mana? Tidak ada Tuhan datang. Ya, tetapi Tuhan memberi rambu-rambu kedatangannya Tuhan itu banyak. Terutama itu tentang bangsa Israel. Ya, kalau mengenai bangsa Israel ini kita harus masuk dalam Bible study ya saudara. Saudara mungkin tidak semua bisa mengikuti Bible study, ya, itu. Tetapi ada juga tanda-tanda dengan karakter manusia, ya, dengan kondisi keadaan manusia pada akhir zaman. Di dalam 2 Timotius 3 ini ayat 1 saya akan bacakan ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar, saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu artinya apa? Egois, yang dipikirkan dirinya sendiri. Aku, orang lain enggak, no way. Orang lain bukan urusanku. Yang dipikirkan cuma aku, ya. Aku itu termasuk anakku, ya, keluargaku. Pokoknya yang ada kukunya itu ya belakangnya. Nah, seperti itu saudara. Sehingga dia tidak memikirkan orang lain, ya. Orang lain kesusahan akibat perbuatan kita, orang lain tidak mendapatkan jatahnya akibat perbuatan kita, orang lain dirugikan akibat perbuatan kita tidak peduli. Nah, ini manusia di ujung akhir zaman ini, saudara. Dan yang kedua, menjadi hamba uang. Waduh saudara, kalau menjadi hamba uang, ini dikatakan manusia pada akhir zaman ya. Jadi ini dikatakan di luar juga di dalam gereja. Bukan cuma di luar saja, di orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi juga di dalam orang-orang yang mengenal Tuhan. Mereka menjadi hamba uang. Sejak Yesus ada di bumi, waktu Yesus ada di bumi, ada seorang muridnya yang menjadi hamba uang, yaitu Yudas. Ya, egois, sehingga dia karena keegoisannya dia korbankan Yesus. Ya. Dia hamba uang hanya untuk mendapatkan uang. Ya, karena dia tidak punya jalan lain mendapatkan uang dengan baik-baik, selalu mencari jalan yang mudah, yaitu dengan jalan yang tidak baik. Ya. Manusia juga demikian akhir-akhir ini, di akhir zaman, hidup di akhir zaman. Manusia dunia, saya juga tercengang-cengang bagaimana seorang
yang bisa mengemban amanatnya orang banyak, bisa mengkorupsi, memakai uang triliunan. Bagaimana? Sekarang ini orang itu mulai jarang menyimpan uang di bank, menyimpan uang di rumah. Jakarta itu kalau ada pilkada itu, Jakarta itu jadi rebutan, saudara. Karena di Jakarta itu banyak duit, ya, peredaran duit di seluruh Indonesia ini ada di Jakarta. Dan uang itu ada gudang-gudang, saudara. Makanya sampai ditemukan di tempat kerja, di kantor ada temukan banyak uang bertumpuk-tumpuk. Di rumah ada gudang uang, gudang emas ya di rumah, tidak di bank, saudara. Sekarang punya uang banyak di bank, pajaknya gede. Punya emas, pajaknya gede. Punya harta, pajaknya gede, ya. Dan dicurigai, maka disimpan di uang. Maka di Jakarta itu, saudara, banyak uang, banyak harta, banyak emas, banyak orang-orang berebut untuk jadi, ya, gubernur di sana, saudara. Saya jadi melongo. Bagaimana rakyat kecil yang hidupnya terlunta-lunta, ya, cuma pegang uang 10.000, bukan cuma pegang uang paling besar 20.000, ya, itu. Makanya saya kalau ada project itu, kalau saya kasih uang, saya tidak pernah minta kembalinya, saudara. Bukan karena saya kaya, tetapi saya berikan kepada dia, saudara. Nah itu bagaimana mereka yang pegang uang cuma segitu, sedangkan di lain pihak yang bertanggung jawab terhadap hidupnya orang-orang ini justru uangnya berlimpah ruah sampai tenggelam di dalam lautan uang, saudara. Itu akibat dua ini, akibat egois dan akibat hamba menjadi cinta uang, hamba uang, ya, saudara. Cuma dua perkara itu. Mencintai dirinya sendiri. Kalau orang mencintai dirinya sendiri, adakah dia bisa mencintai Tuhannya? Coba jawab pada saya. Bisa enggak? Ya. Hukum Allah diberikan kepada manusia. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan sebulat-bulat jiwamu, ya. Itu hukum yang ke atas. Baru kemudian kasihilah sesamamu, ya, dengan susunan kasihlah orang tuamu dan sesamamu, ya, saudara. Itu seperti itu. Ini tidak ada kasih cuma kepada dirinya sendiri, kepada, bisa jadi kelompoknya sendiri, bisa jadi keluarganya sendiri, bisa jadi yang ada kukunya, kelompokku, keluargaku, ya, teman-temanku yang ada punya. Itu cuma berfokus ke situ. Padahal Tuhan mengatakan kepada orang yang miskin engkau memberi mereka baju, kepada orang yang lapar engkau memberi mereka makan, kepada orang yang haus engkau memberi mereka minum. Itulah sesamamu, ya, saudara. Itu sesamamu. Pernahkah coba kita pikir, hari-hari ini hari terakhir, mungkin di dalam gereja, saya tidak menutup kemungkinan di dalam gereja Musrumbai ada orang yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ada juga yang tidak, ya. Jujur aja, saudara, di setiap gereja pasti ada. Karena saya berdasarkan firman Tuhan, ya, masih adakah iman kalau aku datang kembali, ya. Jadi sama.
Nah, dari dua itu kemudian dampaknya, saudara, dampaknya bukan sebanyak-banyaknya ini, dampaknya itu mereka itu akan membual, menyombongkan diri, mereka itu menjadi pemfitnah, menjadi tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, saudara. Ini adalah anak-anak Tuhan, saudara. Ya, secara lahiriah itu ya, dengan keadaan kita ini jasmani, mereka menjalankan ibadah mereka. Ya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, kekuatan ibadah. Kepada siapa kita beribadah? Perintah siapa kita beribadah? Ya. Pusat dari ibadah siapakah? Semua itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Pusat ibadah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan Yesus Kristus yang memerintahkan kita untuk beribadah. Ya. Saudara. Nah, ini mereka beribadah tetapi secara lahiriah doang, tetapi memungkiri kekuatannya. Ibadah itu kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, banyak mereka bermain-main. Makanya pada akhir zaman waktu Yesus datang, Tuhan, Tuhan, aku beribadah di dalam namamu. Tuhan, Tuhan, aku melayani di dalam namamu. Tuhan, Tuhan, aku berdoa mendoakan di dalam namamu. Tetapi apa kata Tuhan? Hanyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Ya, seperti itu, saudara. Dan orang yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi uang, orang ini kejam, saudara. Luar biasa. Kelihatannya halus, kelihatannya menolong, suka menolong, helpful. Tetapi sebenarnya kejam. Dia bisa membunuh orang karena dua hal ini. Membunuh jasmani, membunuh fisik, ataupun membunuh karakter. Ya, orang difitnah tidak karu-karuan karena ada tujuannya, saudara. Ya, ini dua hal ini. Nah, inilah yang sangat ditakutkan. Ini bisa terjadi. Saya juga bisa terjadi pada saya, pada keluarga saya, pada saudara, ya, pada anak-anak Tuhan yang lain. Itu sebabnya firman ini harus diberitakan. Bukan sekali penerima Yesus, sekali bertobat terus selamat, terus selamat. Tidak bisa, saudara. Ada firman mengatakan, kerjakanlah selamatmu dengan takut dan gentar, saudara. Nah, itu. Bagaimana kita datang kepada Dia, melihat Dia? Apakah kita melihat materinya, ataukah itu lebih penting bagi kita melihat hadiah-hadiahnya yang kita terima? Itu lebih penting kan daripada kita ini berjumpa dengan Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus itu yang memegang keselamatan manusia, saudara. Tidak ada artinya hidup di dunia 70 tahun ini berkelimang harta, berkelimang kehormatan,
tetapi kemudian seterusnya binasa. Ya. Tuhan memberikan contoh kepada manusia, kepada anak-anak Tuhan dalam dunia ini. Segala sesuatu bisa dilihat, bisa direnungkan, bisa dipikirkan, ya. Tetapi manusia keras hatinya. Manusia lebih memilih dirinya sendiri, lebih memilih cinta uang daripada cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu enggak membawa apa-apa, enggak ada hasil nyata. Oh, ada duit kebluk-bluk datang, emas satu pelontok-pelontok. Tidak, saudara. Tetapi saya ingatkan saudara, ya, bahwa takut akan Tuhan Yesus itu memperkenankan Dia. Hidup yang diperkenankan oleh Dia. Hidup itu luar biasa, saudara. Ya, sekalipun kita harus jalan di dalam lembah kekelaman, tapi hidup di dalam perkenanan Tuhan, kita dapat mengatasinya, saudara. Segala sesuatunya diperkenankan. Apa yang diperbuat oleh kita diperkenankan Tuhan. Tuhan pun juga memperkenankan saudara dan saya menjadi kaya raya. Tetapi kaya yang diperkenankan oleh Tuhan. Banyak anak Tuhan ya masuk penjara, saudara. Bisnisnya kotor. Ya. Dia tidak peduli karena dia mencintai dirinya sendiri. Dia dihormati di sana sini. Dihormati, setiap orang menghormati dia karena dia kaya. Dua hal ini kembali menjadi hamba uang dan mencintai dirinya sendiri. Tuhan masuk penjara, saudara. Pertama kali masuk ketakutan. Bareng sudah pengalaman masuk situ Tuhan. Kemudian tidak apa-apa masuk, tapi hasilnya memuaskan. Memuaskan untuk hidup selama 70 tahun di atas muka bumi. Ya. Dan setelah itu ada tangis dan kertak gigi. Sangat singkat, saya ini merasakan kemarin itu ada teman saya SMA Petra ya. Dia datang dari Jakarta ke Surabaya, rumahnya Jakarta, tapi dia asal usulnya Surabaya. Oh, dia dulu sekolah Petra ya sama saya. Datang, tahu-tahu dia kena stroke, langsung masuk rumah sakit Siloam. Ya, kita berdoa ya, kita ada memberi sumbangan, yang mau memberi sumbangan, dan kemudian kita menanyakan keadaannya. Kemarin sudah dipanggil Tuhan, dia anak Tuhan. Ya. Hidup itu begitu singkat, saudara. Bagaimana saudara bisa membeli hidup saudara dengan kepandaian saudara? Bagaimana saudara bisa membeli hidup saudara dengan uang saudara? Dengan loyal saudara, dengan kesetiaan saudara. Kesetiaan kepada siapa? Hanya satu-satunya, kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu yang memperkenankan Dia. Betapa bodohnya manusia ini, termasuk saya. Ya. Sebab kita ini silau oleh hal-hal yang tampak mata, tetapi kita buta hati kita untuk kehidupan kekal. Makanya firman Tuhan katakan, nanti akan tampak nyata orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan orang yang tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini bukan orang dunia, saudara.
orang gereja Tuhan. Makanya nanti kalau Yesus datang di awan-awan, ada gereja yang tertinggal. Contohnya sudah dikasih tahu di kitab 10 anak darah, 5 pandai, 5 bodoh. Ini menggambarkan pemimpin-pemimpin ini, saudara. Sebab dia bukan mempelai, dia pengiring mempelai. Pemimpin-pemimpin. Ya. Kalau pemimpinnya aja yang ketinggalan, apa anak buahnya tidak banyak yang ketinggalan? Apa gerejanya itu yang disebut mempelai itu masuk di dalam pernikahan anak domba Allah? Coba bayangkan, ya, coba bayangkan kalau marah di dalam gereja. Saya tidak di luar. Kalau marah di luar bisa teman-teman, bisa bunuh-bunuhan, bisa macam-macam. Kalau marah di gereja bisa apa? Bisa ngaco di gereja. Bisa apa? Bisa minggat dari gereja. Bisa apa? Bisa berbuat seenak-enaknya sendiri. Saudara, ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaannya manusia. Kalau saudara berpikir bahwa Tuhan bisa dikompromi, mari kita bersama-sama berbuat dosa, ya. Kemudian nanti kita datang kepada Tuhan minta ampun. Tuhan bisa dikompromi? Tidak bisa. Keselamatan itu dikerjakan satu kali saja oleh Tuhan. Kematian Kristus di salib itu satu kali saja. Tidak ada 2 kali, saudara. Selanjutnya, sisanya adalah saudara yang kerjakan. Itu sebabnya setelah orang dibaptis, orang harus lahir baru, saudara. Ya. Renungan saya kemarin itu, bangsa Yahudi nanya Yesus berkaitan dengan adat istiadat leluhur. Saudara, siapa yang baca renungan saya setiap hari? Nah itu, bukankah kita juga sama? Kita datang beribadah, cuma satu fokusnya, Yesus. Sudah tidak ada istiadat, adat istiadat nenek moyangnya, ya, dan lain-lain, tidak ada. Fokus kita hanya kepada Yesus. Kalau engkau ingin diperkenankan Tuhan, kalau enggak, makanya saya berpikir gereja yang semarak, ya, banyak jemaatnya, dibondoi segala, kayak seperti itu. Bisnis yang gurem-gurem, jalannya alot, ya. Tapi bisnis yang modalnya gede, jalannya lancar sekali, saudara. Tetapi ingat, jangan sampai itu cuma ada di kulit luar kita saja, ya. Kita tidak percaya akan kekuatan Kristus Yesus. Kita percaya cuma satu kali dia mati untuk kita disalib, cuma itu. Sepertinya itu. Tetapi kalau satu kali nanti kita menghadapi kesulitan, ya, mau minta tolong kepada siapa, menjerit kepada siapa, ya, sudah tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Nah, disitulah baru kita tahu bahwa kita perlu Tuhan. Tapi masih adakah kesempatan itu pada kita, saudara?
Mari utamakan Tuhan. Tuhan itu menurut hukumnya, itu hukum yang pertama, sudah tidak ada lain. Ya. Vertikal baru horizontal, saudara. Tidak ada. Asal engkau percaya, maka engkau akan hidup di dalam mujizat-mujizatnya Tuhan. Kalau engkau pakai hitung-hitungan dirimu sendiri, silakan menghitung. Engkau tidak akan dapat menemui hari yang baik. Sebab harimu adalah hari perhitunganmu. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada Dia, ya, bersandar kepada Dia, sudahlah apa yang menjadi perintah Tuhan, menjadi firman Tuhan, aku lakukan Tuhan. Ya, itu artinya bersandar pada Tuhan. Saudara akan mendapat perkenan Tuhan. Lah percuma toh saudara pergi gereja itu, saudara tidak menerima apa-apa. Percuma toh apa yang saudara itu. Nanti kalau ada angin taifun, saudara yang nomor 1 akan diterbangkan. Saya bilang, saya tidak bohong. Seringkali saya menangisi kondisi dari anak-anak Tuhan, terutama mereka yang menjabat jabatan di dalam gereja. Saudara, jangan dibilang saya tidak menangis. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, Tuhan memberikan satu perintah amanat agung. Perintahkanlah Injil ke seluruh dunia. Saudara tidak mungkin kau beli tiket ke Amerika, ke Amazon, ke sana, ke dunia maya, ke hutan maya sana. Tidak mungkin toh, atau ke Rusia sana. Beritakan Injil. Artinya dukunglah Injil sampai kemana-mana. Jangan lewes-lewes, saudara. Ketika saudara mendukung, ketika saudara menjadi WL, menjadi singer, tim musik, itu mendukung ibadah, mendukung pemberitaan firman Tuhan. Saya beritakan firman Tuhan di mana saja saya berada, tidak saja di gereja ini, bahkan di tempat-tempat lain. Ketika saya bertemu dengan hamba Tuhan yang lain, saya juga membicarakan tentang firman Tuhan. Ya, mereka juga membicarakan tentang firman Tuhan. Seperti itu saudara, menjadi kesukaan bagi kita, ya, untuk saling menguatkan. Beritakan, masuk di YouTube, seluruh dunia tahu. YouTube tidak karu-karuan, apanya yang mau didengarkan? Ya, itu di situ ada karya saudara juga. Saya memang berkorban, tapi karya saudara yang menunjang YouTube itu bagus dan diminati oleh orang-orang. Itu adalah pekerjaan memberitakan Injil, saudara. Ya, so mulai hari ini saudara mengerti ya. Ketika saudara rajin waktu firman duduk mendengarkan, ya, tidak keluar masuk, ya saudara, itu menarik orang lain, dia untuk ikut mendengarkan. Ini ada kesaksian dari saudara kita di sini ya. Satu keluarga ini pindah karena pergi gereja sana, karena tidak tahu kenapa sebabnya. Mungkin waktu itu ada terlambat atau gimana, tidak tahu, pokoknya dia pergi sana, dia melihat anak kecil itu berdoa, menangis, ya, sampai
sampai ini apa? Nggak tahu glosolali, nggak tahu kepenuhan roh, nggak. Pokoknya dia sampai menangis. Oh, keseriusan. Membuat satu keluarga ini tertarik keluar dari sini, dibawa anaknya pindah di sana, saudara. Nah kalau sekarang saudara waktunya firman Tuhan, angop, waktunya firman Tuhan, buka HP, ya waktunya firman Tuhan, waktunya puji-pujian, nggak ikut memuji. Ini anak orang yang nyanyi-nyanyi itu, orang-orang yang nyanyi itu sepertinya fashion show, perlu dilihat, enggak. Kita harus memuji Tuhan, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Itu termasuk caranya kita ini memberitakan Injil melalui gestur kita, melalui ya gerak tubuh kita, ya saudara. Coba tak bolehkan makan di sini. Saudara bawa roti, makan waktu firman, waktu puji-pujian. Jadi apa gereja ini? Hah? Jangan ketawa, itu saudara. Haleluya. Ya, jadi kita memberitakan Injil itu tugas terakhir dari Tuhan Yesus sebelum meninggalkan dunia ini untuk ke surga, dan dia nanti datang kembali. Saya melihat dari tim musik, dari beberapa pengerja, saya tidak sebut semua pengerja, beberapa pengerja yang begitu rindu. Nanti ada bansos untuk ibu-ibu janda, orang-orang yang kurang mampu ya, yang sudah mampu tidak dapat. Itu inisiatif dari mereka, dia mengumpulkan, ya. Lalu diberikan pada saya tidak minta. Kadang-kadang semua peralatan dibayarin sendiri, perbaikan. Ada juga yang men-take over, yang tadinya saya yang ini, begitu luar biasa. Kok dadakno ada yang minta beasiswa dari gereja. Ya, saudara. Ini di situ loh, di situ itu dia ikut memberitakan ya, kabar Injil, beritakan sampai semua bumi mendengar, barulah datang kesudahannya. Ya, saudara. Begitu muka saudara metode gini aja, saudara tidak membawa kabar Injil. Metode itu maksudnya sinis itu aja ya, tidak membawa kabar Injil, saudara. Ya, orang bisa salah tafsir, tapi kalau melihat saudara tersenyum, melihat saudara tidak judes-judes amat ya, melihat saudara itu tersenyum manis, wah, Tuhan Yesus dipermuliakan. Itu memberitakan kabar Injil di mana saja saudara berada, di mana saja saudara berada. Ya. Haleluya. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Sebentar saya akan ini ya, melayani pemberkatan nikah. Haleluya. Mari saudara kita berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Inilah berita Natal yang sesungguhnya, saudara. Ya, berita Natal bukan identik dengan kado, dengan hadiah, dengan pesta, gemerlap dan lain sebagainya. Intinya, sarinya, yaitu kita mengenal siapa sih Yesus itu yang sudah lahir. Nah, selama ini banyak anak-anak Tuhan yang tidak kenal. Yang dikenal itu adalah Natal, identik dengan rame-rame, pesta, hadiah-hadiah, dan segala macam yang sifatnya wah. Tapi mulai dari sekarang, saudara, ya, terimalah
berita Natal yang sesungguhnya. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku,